Oke, kali ini kita kedatangan owner keripik tempe audit ya, yaitu Ibu Normiati. Oke, kita sapa dulu nih rekan dengar. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Rekan dengar, Ibu Normiati ini sudah menunggu lama tadi di luar ya kan, dan baru saja kita masuk ya, nggak Bu ya. Oke, hari ini kita akan membahas produk yang sudah kalian lihat nih. Kalau kalian lihat di live streaming kami di Facebook ya, dan juga di streaming kami di website ya di www.tpfm.analotcup.co.id. Nah, kali ini Bu mungkin kita langsung saja nih ya mengulas usaha Ibu nih ya, yang mana ini namanya unik ya, audit ya. Kalau audit ini kan memasukkan biasanya kan, memasukkan sebuah apa gitu kan kalau di pemerintahan. Iya. Kalau ini di produk tempe nih rekan dengar. Nah, ini menarik nih. Coba Bu dijelaskan kenapa sih mengambil nama keripik tempe audit ya, dan di sini ada juga keripik pisang audit ya. Silakan Bu. Mungkin bisa diaudit untuk rasanya. Oh ya, nanti bisa kita audit ya rasanya setelah program ini rekan dengar. Penasaran juga gitu ya. Untuk nama ini sebenarnya ini namanya diambil dari nama anak. Oke, nama anak ya. Nah, siapa nih nama anaknya Bu? Namanya itu kan Aulia sama Aditya. Oh, jadi Aulia. digabung sama jadi audit. Audit, iya. Jadi Aulia dan Aditya tadi jadi digabung namanya audit. Kalau dulu ini memang audit atau gimana Bu? Kalau asalnya itu dulu tuh namanya tuh keripik tempe Aulia gitu, tapi karena ini kan sudah didaftarkan merek, karena di nama Aulia itu sudah ada, Oke. nah, jadi diganti dengan nama audit. Oh, berarti sudah ada di Haki Bu ya? Cuma ini kekayaan. kan masih sudah ada sih bukti pendaftarannya, cuma belum, masih proses. Oh, masih lama. proses lama ya. Nggak apa-apa, yang penting ada namanya dulu ya Bu ya. Ya. Oh, berarti ini 2 tahunan. Jadi sejak kapan nih Enggak, Ibu? kalau mulai? yang mendaftarkan merek ini kan baru 2 tahun. belum, baru 2021. Oh, 2021. Biasanya itu katanya itu sampai 2 tahun baru keluar sertifikat. Oh, yang sertifikat hak mereknya. Oh ya, menunggu karena kebanyakan juga Bu yang daftar gitu kan. Jadi gantian. Iya. Oke, jadi ibu ini sejak kapan nih merintis usaha keripik audit ini Bu? Lama sih. Ini berapa nih? Sekitar tahun 2016-an. 2016-an. Oke, lumayan lama ya. Sudah ini tahun 2022, berarti sudah 6 tahunan lebih lah ya Bu ya. Nah, ini tapi dulu kan awalnya itu nggak langsung tempe gini, enggak. Awalnya itu kan pertama itu kita tuh kan ya asalnya ibu rumah tangga biasa lah gitu ya. Cuma ingin nambah-nambah penghasilan, apa ya, bikin apa gitu, terus bikin keripik itu talas. Talas. Talas ada juga dulu ya. Dulu. Sekarang kadang-kadang juga suka bikin kalau ada bahannya. Tapi sekarang susah ya Bu ya, talas ya Bu ya. Jadi yang enak-enak aja gitu. Kalau talas itu kan bahannya itu kan kadang ada pesanan itu nggak bisa menuhi, mungkin karena bahannya nggak ada, mungkin susah. Nggak pas waktu musim panen gitu, jadinya tuh mikir-mikir lagi apa yang bahannya itu yang sekiranya itu ada setiap waktu, setiap musim atau apa gitu. Iya. Jadi bikinlah ini si tempe ini ya, keripik ini. Tempe ini nggih, mau kapan pun mau pesanan pasti bisa. Oke. Nah, jadi berapa tempe sih Bu yang Ibu perlukan setiap harinya gitu ya untuk membuat keripik dan juga pisang nih. Pisang nih kan ada juga nih ya. Kalau awal-awalnya dulu ya sedikit demi sedikit. Kalau dulu kan awalnya tuh kan masih bikinnya itu, merajangnya itu pakai pisau. Oh, pisau manual ya, manual. Gitu. Iya, sekarang pakai mesin ya Bu. Sekarang alhamdulillah bisa beli mesin kecil-kecilan. Ya, tentunya bisa mempercepat apa ya, operasinya gitu ya Bu ya. Ya, tadi ini kan Bu,
kadang tempe ya yang biasanya kan kalau penjual itu kadang menaikkan harganya biasanya kan karena kedelainya yang agak ini naik terus gitu ya. Ini curhatan ibu-ibu sebenarnya dengar karena memang naik terus gitu ya, apalagi pisang. Ini pisang ini kan kalau nggak pesan duluan biasanya habis ya biasanya Bu kan, karena ini musim-musiman juga gitu biasanya. Nah itu mensiasatinya ini gimana Ibu? Biasanya kalau pisang tuh kalau mau pesan pisang misalnya kalau ada nanti pas nggak ada nanti ulun bilang misalnya tunggu ya sehari atau 2 hari, kalau nanti sudah tersedia bahannya ulun bikin. Ini pakai pisang apa sih Bu? Ini menurun. Oh pisang menurun. Iya. Nggak pernah selain menurun. Ya ini ada berbagai potongan ya, potongan dan juga rasa ya Bu ya. Ada yang panjang, ada yang dipotong pendek-pendek gitu ya, bulat-bulat gitu ya Bu ya. Nah ini yang membedakan dari keripik ini rasanya apa aja Bu? Kalau yang tempe ini ada original. Ada pedas. Kalau pisang ada manis, ada asin. Kalau yang panjang-panjang ini asin pisangnya, kalau yang bulat-bulat ini manis. Dan tentunya ini harganya berapa sih Bu? Kalau boleh tahu Bu, dari yang kecil sampai yang gede-gede gini. Kemasannya ini kan beda. Sebenarnya kemasan bedanya ini cuma permintaan pasarnya aja yang beda. Oh, permintaan pasarnya yang beda. Oh, kenapa jadi beda nih Bu antara perbedaan pasar nih? Ini dipasarkan kemana sih sebenarnya gitu? Di toko-toko di sekitar kami situ. Oh, di kampung aja. Per hari. Di Keranasda ada juga Bu? Ada. Alhamdulillah kalau ada ya. Nah, jadi bagi rekan dengar kalau mau beli gitu ya, keripik Ibu siapa tadi namanya Bu? Normiati ya, silakan nih. Beli di Dekranasda ya, namanya keripik tempe audit ya rekan dengar. Nah ini namanya unik ya, yang biasanya kita memasukkan apapun ya di audit ya. Kali ini ada di produksi tempe dan juga pisang ya Bu ya. Oke, ini proses pembuatannya nih seperti apa sih Bu kalau boleh tahu Bu, dalam kesehariannya Ibu nih dalam hari-hari gitu ya, dan juga ibu kan sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Ya nggak lama sih prosesnya, misalnya kalau yang sekarang ini hari-harinya itu misalnya pagi kan kita sebagai ibu rumah tangga ya biasalah ya kegiatan pagi apa paling ini biasanya mulai jam 8:30 atau jam 9 nanti tengah hari istirahat, nanti habis itu jam 2 sampai selesai itu ya paling ya habis sebelum asar asar sudah itu biasanya. Proses penggorengan tuh ulun kalau sehari itu biasanya 2 kali. 2 kali dalam sehari gitu ya. Jadi dalam kalau sehari itu dibikin santai itu sehari misalnya 1 kali adonan, misalnya pagi itu 3 kilo, nanti sore 3 kilo. Oh, pagi 3 kilo apa? Enggak. Iya, pagi itu 3 kilo, sore itu 3 kilo. Iya, berarti prosesnya ini biasanya lama juga ya Bu ya? Ya bisa 6 kilo. 6 kilo, iya. Berarti lama juga nih Bu ya? Gorengnya itu tadi? Jadi sampai 3 jam sekali gitu? Enggak sampai 3 jam, paling 2 jam. 2 jam juga ya, wah lama juga ya goreng. Kan itu apa ya, kayak belum banyak, maksudnya tempatnya belum besar. Belum besar, masih pakai yang kuali yang kecil gitu ya. Jadi ya itu tadi prosesnya jadi agak lama gitu ya Bu. Oke, nah ini prosesnya dibantu siapa sih Bu? Kalau boleh tahu di rumah gitu. Sendiri. Oh masih sendiri gitu ya. Oke, wah ini mantap nih ibunya ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, sebagai ibu rumah tangga memang produktivitasnya harus ada juga gitu ya, sebagai penambah penghasilan juga kan. Paling seminggu itu gorengnya paling 3 kali. 3 kali. Nih bahan-bahan yang digunakan nih Bu selain pisang dan tempe apa-apa aja nih? Minyak goreng. Ini kan minyak goreng lah agak-agak mahal-mahal dikit ya masih ya. Nah itu mungkin yang yang menjadi hambatan juga mungkin ya Bu. Cuma kalau ulun ya yang penting ada bahannya ya kita bisa goreng gitu. Iya. Bukan hanya dari segi pisang yang memang harus pesan dulu gitu ya Bu ya. Dan juga tempe yang harus beli juga gitu kan, yang duluan ya kan, karena tempe ini agak mahal gimana gitu ya. Dan ternyata minyaknya pun ya juga gitu ya. Nah jadi tadi kan 6 jam 6 jam ya Bu ya, 3 jam atau berapa? Ya, paling 4
4-5 jam 4 sampai 5 jam 2 kali penggorengan itu ya kalau kan. yang normal biasa. Kalau ada pesanan ya kita ngebut juga. Kan itu kan kita bikin sama ibu rumah tangga banyak kesibukan yang lainnya. Jadi kan terbagi kita ya Bu ya. menyempatkan waktunya itu. Nah kalau ada pesanan nih Bu, dari jam berapa tuh mulainya biasanya? Bisa pagi sih. Pagi. Yang penting target kita selesai gitu. Ini kalau pernah itu 2 hari itu 30 kilo itu. Waduh, ya kejar banyak target. kerja target banget gitu ya Bu ya. 30 kilo yang dalam seharinya tadi 6 kilo ya kan jadi 30 kilo. Waduh, itu gimana tuh Bu prosesnya Bu? Kita cari bantuan. Oh, cari bantuan. Berarti tetangga lah gitu ya. Oke, ini berarti berkah juga nih ya usaha Ibu ini untuk memaksimalkan tetangga-tetangga yang ada di sekitar gitu ya Bu ya. Untuk ikut usaha juga. Ini bagus nih rekan dengar jadi contoh juga ya seperti Ibu ini ya. Jangan cari yang lain ya Bu ya. Cari yang di sekitar kita yang memang membutuhkan gitu kan ya Bu ya. Nah, jadi dalam 30 kilo itu tadi itu Bu, gimana cari bahannya gitu Bu? Kan ini agak-agak sulit nih cari-cari pisang dan juga. Enggak, itu pas alhamdulillah pas tempe. Kalau pas tempe. Kan kami itu kan ada di rumah tuh maksudnya stoknya. Terus kalau tempenya ini kan kita nggak bikin sendiri, ada pabriknya. Jadi kita ngambil di pabrik itu alhamdulillah. Oh, berarti ada kerjasama gitu ya. Jadi ibaratnya pesan banyak bisa gitu ya langsung di wadah Ibu gitu kan. Nah. Kan kalau 2 hari itu kan misalnya misalnya untuk 2 hari nanti 30 kilo, jadi kita ambil sekarang kan banyak tempenya yang masih mentah itu kita bikin besok kita ngebut bikinnya. Oh, bikin ngebut besok ya. Waduh, ngebut nih rekan dengar karena kebanyakan stok tadi yang memang harus digoreng ya Bu ya, dan juga sebagai pesanan yang harus selesai dengan tepat waktu. Waktu itu kan ada model kayak ada pelatihan tapi pesertanya itu dari luar daerah, jadi maunya itu besok itu sudah selesai pelatihan itu langsung dibawa pulang, jadinya kan jauh-jauh gitu ya. Sebagai oleh-oleh gitu ya. Seluruh Kalimantan rasanya jadi besok harus selesai gitu. Iya, targetnya harus selesai nih, semalam-malamnya harus selesai gitu ya Bu ya. Berarti ya memang mengejar waktu juga gitu ya Ibunya ini bekerja dan memproduksinya. Kalau untuk yang misalnya pesanan-pesanan daerah sini kan bisa diantar. Ya bisa diantar lah gitu kan. Jauh kan bisa nunggu-nunggu juga gitu ya Bu ya. Kalau yang jauh-jauh ini ya memang harus dikebut. Kasihan juga mereka ya kan. Apalagi ini untuk oleh-oleh biasanya. Nah ini harganya tadi berapaan Bu untuk tempe dan juga kemasan 75 gram yang kecil 7.000. 7.000. Kemasan besar 75 gram sama, cuma kemasannya agak besar 8.000. Oh murah nih rekan dengar. Wah murah. Kalau yang pedes beda harga. Beda harga. Oh iya kan. Pisang sama 7.000. 7.000. Manis asin sama. Manis asin sama. Kalau berbedanya di harga keripik tempenya. Yang pedas sama yang original ya. Yang pedas harganya? Yang pedas kalau yang 8.000 ini yang ori. Oh yang origi? 9. Oh beda 1.000 aja ya, rekeningan nggak apa-apa lah gitu kan ya. Beda 1.000 ya Bu ya. Nggak apa-apa, yang penting harganya masih di bawah 10. Ini kita bikin sendiri. Wah. Kita open, habis itu kita blender. Kita ayak, baru kita jadi nggak dicampuran ya, rekan dengar aman gitu ya Bu ya. Kalau bikin sendiri ini aman rekan dengar, jadi kan nggak ada yang pabrikan yang biasanya memakai pengawet apa segala gitu ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, produk Ibu ini bisa bertahan berapa lama sih? Ini kalau biasa kayak gini bisa ya 3 bulan. 3 bulan. Berarti sama nih semuanya 3 bulan gitu ya. Nah untuk dijual belikannya tadi kan ke toko-toko atau apa Ibu punya reseller gitu atau gimana gitu Bu? Di mana-mana aja tuh tempatnya. Kalau kan pendengar ini mau cari tuh gitu ya, di daerah Ibu sana nggak mau ke Plehari gitu, maunya beli sini. Kan di Bumi Jaya itu di warung-warung itu ada Ulun Nitip, di Tirta Jaya, di Atu-Atu, di Gagas. Wah banyak nih. Di Angsau. Jadi sekali nitip itu berapa Bu? Berapa buah box? Tergantung tokonya yang minta. Kadang ada yang 20, kadang ada yang 10. Kalau ada pasti semua laku itu ya Bu?
Alhamdulillah, cuma kadang-kadang ya adalah satu atau dua. Oh, gitu berarti itu juga. dikembalikan atau ditarik gitu sama Iya, ibu. ditarik. Oh, iya iya Yang iya. laku aja yang Iya, dibayar. iya, paham, paham. Oke, nah itu rekan dengar tadi percakapan kita bersama Ibu Normiati ya terkait dengan bahan yang sudah diperlukan apa aja gitu kan, dan harga-harganya sudah kalian tahu di kesempatan pagi hari ini rekan dengar. Ikut menyebarkannya. Hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situsnya, Periksa faktanya, cek keaslian fotonya. dan kalau perlu ikut serta grup diskusi anti-hoax. Bijaklah dalam bermedia sosial, berpikir sebelum memposting. Berpikir sebelum menyebarkan, statusmu harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Tuntung Pandang FM Radio berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut. Oke rekan dengar ya, kembali masih di program Pojok IKM dan masih bersama Ibu Normiati ya selaku owner Keripik Tempe Audit ya rekan dengar. Wah, tadi kita sudah membahas apa aja yang memang diperlukan dalam usaha Keripik Tempe Audit yang di owneri oleh Ibu Normiati tadi. Nah, kali ini rekan dengar kita akan membahas nih ya, mungkin Bu boleh diberitahu gitu juga ya kepada masyarakat berapa tandan sih yang diperlukan dalam membuat tempe, dalam membuat keripik pisang ini dalam sehari gitu kan, atau dalam kalau pesanan banyak biasanya berapa tuh Bu? Kalau rata-rata hari biasa itu ya sehari paling 25 bungkus tempe. 25 bungkus tempe itu Yang- bisa menghasilkan berapa apa Ya nih kurang box? lebih tadi 6 kiloan. 6 kiloan ya, 6 kilo, sampai 7 kilo. 6 kilo sampai 7 kilo. Nah, kalau untuk satu boxnya ini berapa Bu? Berapa gram maksudnya? Ini 75 gram. satu bungkus Oh ada ya 75. berarti banyak nih rekan dengar ya. Oke, 75 gram di 6 kilo tadi dibagi 75 gram ya kan, banyak tuh ya box-boxnya ya gitu ya Bu ya. Kalau untuk pisang sendiri Bu berapa Bu? Pisang ya kalau kita ada satu tundun misalnya langsung kita bikin. Langsung Oke, bikin ya. nanti baru yang anunya kan ngemas atau apa gitu. Ini mencari gitu pisangnya atau Kalau langsung untuk beli di pisang pasar ini, gitu Bu? Biasanya kan ada orang Biasanya cari-cari dari gitu. tetangga atau Oh, keluarga iya. dekat-dekat itu. Adakah pisang ya? Oke, ada pisang anak nukari lah. Kaulah nukar. Ya mau aja. Mau kalau aja. nukar harganya Harganya gitu. saya ini Oke. hakonnya aja lah. Oke. Oke, nih Bu, mungkin kendala dalam berusaha nih seperti apa Bu? Kendala-kendala yang Ibu hadapi nih dalam membuat keripik tempe audit ya dan juga keripik audit pisang gitu. Kalau kendalanya itu ya kalau sekarang ini mungkin modal kita kan masih modal sendiri, Ya. jadi kita puter modalnya itu. Oh. Nanti kalau dapat Dapat hasil jualannya dari itu tadi. kita belikan bahan Bahan, oke, untuk stok. Nanti kita kita tambah lagi stoknya. Oh gitu, iya, oke. berarti kalau Untuk ada stok lebihan yang, ya stok yang kering-kering misalnya kayak tabung minyak itu pasti pasti ada oke. gitu ya Bu ya. Kalau yang basahnya kan tempe itu kan, kalau tempenya nyata-nyata hari-hari misalnya jatahnya berapa misalnya 25 bungkus kita 25 bungkus, oke, kalau kita ada memerlukan pesanan, segini oke, gitu ya. kalau ada pesanan baru nanti kita tambah oke. Banyakan Oke. gitu ya. Oke. Nah, jadi itu ya rekan dengar kendala mungkin yang dihadapi ya terkait dengan modalnya ya Bu ya. Masih modal sendiri. Iya. Nah, modal Ibu ini berapa sih Bu dalam awal-awal mengolah Dulu ya keripik ini? sedikit lah, paling ya 500.000 atau berapa, tapi kan nanti kita simpan bisa Iya. beli mesin, bisa beli peralatan lainnya, beli apa gitu. Iya, yang penting itu rekan dengar berhemat lah intinya ya Bu ya, dan juga menabung ya Bu ya Jangan ada penghasilan langsung dibeliin lagi gitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu Normiati ini dikumpulin dulu gitu ya biasanya ya Bu ya, langsung dibeliin kalau memang itu perlu gitu ya. Perbaikan peralatan. Nah, itu memang perawatan yang, ada. yang sering rusak itu kan hand seller itu Iya, kan sering, soalnya kita kemasannya ini kan plastiknya tebel, kemasannya kita bikin sendiri, jadi itu panasnya kan harus full Harus full panas ya Bu ya. Kalau Jadi enggak cepet. lengket biasa. Oke,
suku cadang sellernya itu juga berganti. mahal juga Bu ya. Iya, Nah mahal. itu tadi kadang-kadang yang memang jadi kesulitan. Cuman ya nggak apa-apa ya kalau rutin-rutin saja ya bisa biasalah gitu ya Bu ya. Nih Bu, mungkin kendala terkait bahan Bu ada juga nggak Bu? Misalnya selain yang lain-lain gini Bu? Kalau bahan, kalau tempe enggak masalah. Enggak, sih. masalah. Setiap waktu, setiap musim mah ada. Ada. Paling Pink. kalau pisang Pasti di pisang ya. gitu. Pasti di pisangnya Tapi ya kalau memang. pisang ada aja sih kalau ke pasar. Iya. Makan kita kadang kalau pisang ini kan cari yang di kampung-kampung aja. Ya, lebih enak ya Bu ya, lebih negonya enak gitu. Terus kalau di kampung kan kita tahu oh tua beneran ini atau apa. Gitu. Iya. Kalau ini bisa ngeliat Iya. pisangnya. Kalau untuk hari gitu kan. Kalau di pasar kan biasanya sudah agak-agak masa iya. gitu ya Bu ya. Nah, kalau di kampung-kampung kan kita bisa lihat ini Ketuanya, kadang ketua. di pasar itu kan kadang ada yang kurang tua. Iya, yang pada intinya cocok lah gitu ya Iya, untuk kita ada goreng yang, ya. yang bagus lah gitu. Bagus untuk dimakan oleh rekan-rekan dengar. Amin. Ya Bu, mungkin kalau mau beli nih melihat dari keripik audit pisang ini nih, kalau boleh tahu media sosialnya apa gitu? WA-nya ada? WA aja. Oh WA aja. WA-nya berapa Bu? Kalau boleh tahu Bu? 0813 0813 5003 503 7061 7061 0813 5 003 nolnya 2 kali 7061. Oke, di WA ya. Nah, kalau rekan dengar mau pesan nih rekan dengar di kesempatan pagi hari ini yang ingin menghubungi Ibu Normiati, silakan ya dihubungi di nomor HP beliau ya. Ini masuk juga ke WA ya di nomornya di 0811. Biasa nomor WA. Oh ya, tersambung pokoknya gitu ya. Di 0813 ya 5003 7061 gitu ya, Bu. Nah, ini 24 jam insya Allah bisa dibalas ya sama ibunya. Pesan banyak kan boleh juga ya rekan dengar. Biasanya kalau untuk pribadi untuk dimakan sendiri misalnya ada acara atau apa itu per kilo. Per kilo. Oh berarti jualnya ini per kilo juga gitu ya. Oh gitu ya, per kilo ya Bu ya. 1 kilonya kalau yang keripik tempe yang ori ini 80.000. 80.000. Oh 80.000 per kilo. Per kilo. Kalau Wah. dari ulun kalau reseller lain. Kalau reseller berbeda lagi ya Bu ya, karena memang mereka kan menjualkan ya, memang tentunya mereka ingin ada tambahan dikit lah gitu ya. Paham aja kita kan. Kalau yang pedes beda 10.000. Oh, yang ori beda 80.000, yang pedes 90.000. 90.000 ya nggak apa-apa lah masih Kalau pisang manis asin sama 80.000. 80.000 semuanya sama gitu ya Bu, besar kecil sama gitu ya. Oke, yang penting per kilonya kira-kira 80.000. Kalau yang pedas ya keripik tempenya 90.000 per kilogram. Nah kalian bisa tuh pesan, atau yang mau bikin tempat usaha, mau bikin juga ingin memasarkan keripik audit ini, silakan juga ya kan, bisa terus ya Bu ya. Selama itu ada peluang ya oke aja gitu ya. Sama-sama enak gitu ya. Silakan nih dihubungi di nomor HP-nya di 0813 5003 7061 nih. Nah mungkin Bu, apa yang membedakan keripik Ibu ini sama dengan yang lainnya? Ini promosi nih dari Ibu sendiri nih. Ini wah keripik saya nih enak banget loh. Kriuk-kriuk gimana gitu. Karena ini kan sudah bersertifikasi halal. Jadi bahannya kami komitmen yang bermutu sama yang berlogo halal. Berlogo halal, tentunya halal ya rekan dengar ya. Alhamdulillah. Nah itu tadi produk Ibu ini sudah halal ya, dan alhamdulillahnya pastinya aman. Dan karena Ibu ini mengolahnya sendiri ya rekan dengar, tanpa bahan pengawet ya Bu ya. Alhamdulillah. Itu yang enaknya rekan dengar, kalau makan keripik-keripik seperti ini nggak ada pengawetnya Bu. Walaupun nggak ada pengawetnya rekan dengar, 3 bulan pun bisa bertahan ya Bu ya. Enggih. Apalagi kalau yang pesan
per kilo itu kan langsung fresh dibikinkan kan. Misalnya 1 kilo atau 2 kilo kan langsung kita bikinkan, kita antar atau diambil ke rumah. Itu per kilo itu dibuat kayak gini juga atau Tergantung permintaan, kadang mau dikemas 2 bungkus atau 4 bungkus. oh atau yang Kalau di kemasannya plastik? ini kan di toko itu ada yang 125 gram, 125 gram 120. ada. Oh, ada lagi beda-beda. Ada 250 gram ada. Oh, itu resellernya yang Sekilo bikin. enggak ulun. Oh, pian juga. Misalnya kalau sekilo jadikan 4 gitu kan, kita bisa kemas juga. 250 gram. Bisa juga ya Ibu ya. Tergantung permintaan tadi Iya. ya. Nah, kalian bisa tuh rekan dengar kalau mau bikin yang keinginan kalian super gede bisa juga ya Bu ya, di boxnya yang gede bisa. Yang kalau kalian lihat di live streaming Facebook yang seperti ini juga bisa ya kan, yang Kalau yang normal. kemasan 250 atau 125 gram itu kan cuma kemasan biasa gini toh. Oh, iya iya iya. Kemasan tidur biasa. Tidur gitu. tidur ya 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 ya. Kalau yang seperti ini kemasan yang 75 gram sudah yang seperti ini ya kan. Yang ini memang menarik nih sih. Oke, omset kotornya Ekonomis maksudnya. oke ekonomis ya, ya, nyaman Bu. Dikit-dikit, Kalau mau nggak kebanyakan. nggak kebanyakan Kalau untuk dan keluarga enak. kan yang banyak itu yang 250 gram atau apa untuk konsumsi di rumah. Kalau ini kan untuk konsumsi sedikit-sedikit, Sedikit-sedikit, misalnya untuk jalan, untuk atau jalan, apa, gitu. sebagai cemilan Iya, gitu cemilan kan. di tempat kerja atau Iya, apa. satu hari habis gitu Iya. kan. Nah, ini yang diperlukan rekan dengar. Nah, kalau mau pesan yang buat untuk di rumah ngemil-ngemil ya ada juga di tempat Ibu Normiati Pesan ya. langsung aja. Pesan langsung ya. Tadi ke tempat Ibu Normiati. Bu, ini ada nggak media sosialnya gitu? Belum ada. Nah, Nggih, silakan masih langsung nih Bu ya, email. setelah ini dibikin Bu, Insya karena Allah. media sosial ini sangat sangat erat dengan IKM, IKM dan UMKM yang ada di Plehari dan juga di Indonesia gitu kan. Kalau nggak ada apa ya semacam media sosialnya, kadang-kadang apa ya, para anak-anak muda seperti saya ini jarang Bu Ada mau lihat. rencana mau bikin IG-nya untuk keripik. Nah, gitu. itu yang penting Bu. Iya, kebanyakan sih yang datang ke sini ada yang sudah, Nggih. ada yang belum. Terkadang ada juga yang namanya pribadi ya kan. Jadi kami ini mencarinya nggak ada nih di Instagram, di ada Facebooknya yang juga nggak ada. pribadi. Karena kan sebelum beli mau lihat dulu produknya apa-apa aja gitu yang ada Insya gitu. Allah nanti dibikin. Nah, ya ini masukan untuk Ibu ya. Dari saya nih Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Ini promo terbarunya apa nih Bu? Ada nggak? Beli 1 dapat 2 gitu. Beli 2 dapat 1. Ini keenakan ya yang beli ya. Kalau 2 dapat apa? Oke. Kalau beli di rumah itu testernya gratis aja, mau makan. Oh, mau makan berapapun setelah ya Bu ya. Oke, kalau kalau mau beli ya. ke rumah. Ini alamat Ibu di mana nih Bu? Kalau mau pesan. Alamatnya di Bumi Jaya RT 10. RT 10 ya rekan dengar. Nah, di situ ya kalau kalian mau lihat langsung dan juga mau nyicipin ya tadi ya Bu ya. Kalau dari Plehari itu lewat di samping BLK itu lebih dekat. Oh, lebih dekat. Nggih. Oh, iya iya iya. Ya Jalan betul-betul terus tembus di aja. sana ya. Nggih. Nah, di sana Nggak rekan. muter-muter. Nggak muter-muter lagi ya, cari aja nama Ibu Normiati Iya, pasti tahu ketemu ya, semua. tahu aja semua di sana ya kan. Nah, ini mungkin Bu sudah sampai ke luar daerah kah? Sudah dipasarkan kemana-mana aja kah ini? Kalau dulu itu sebelum Pandemi? iya itu sampai ke Banjarmasin, Oh, ada Banjarmasin. teman bawakan. Kalau sekarang ini belum. Belum, berarti sekitaran Paling cuma Plehari. ya sekitar. Maksudnya kalau orang bawa untuk oleh-oleh, pesan untuk apa gitu aja. Oh, gitu-gitu aja. Kalau untuk yang pemasaran khusus pemasaran ke sana gitu belum. Oh, belum. Ya. Sekitar Mungkin Plehari sih. dulu Ibu terdampak nggak terkena pandemi Iya, COVID-19? nggih. Oh, jadi turun juga tuh ya Oke, omsetnya itu ya dulu Bu. tuh kan 2 tahun yang sepi itu Iya. kan. Kalau mau lebaran itu kan lebaran Natal, lebaran haji, lebaran Idul Fitri itu kan pasti rame. Yang paling rame itu Idul Fitri sama Natal itu rame. Oh, berarti Idul Adha ini agak-agak Ya berkurang ada ya? cuma Ya, kurang kalau gitu Idul ya. Adha itu. Terus
waktu COVID itu kayak udah sepi sama sekali. Iya, sepi ya gitu ada, ya. paling cuma berapa puluh kilo aja. Berapa puluh gitu. kilo yang biasanya banyak ya Bu ya. Nggih, Sekarang jadi beberapa puluh kilo Tapi aja. ini hari raya ini alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah naik banget. Alhamdulillah ya kan nih Naik tanggal banget 10 ini kan hari raya nih ya. Ada aja pesanan sedikit. Jadi ada cemilan gitu kan Iya. Bu ya untuk ngumpul-ngumpul keluarga biasanya kan. Nah, ini bagi kalian semua nih pendengar silakan ya hubungin Ibu Normiati ya. Nah, ini Bu kan binaan juga nih ya yang perlihat nih dari produk Ibu nih ada Koperasi Budi Luhur. Wah, Rumus Bumi Jaya. Wah, di Snakerin Tanah Laut. Nah, ini boleh diceritain Bu. Ini kenapa nih ada koperasinya kah di tempat di Bumi Jaya ini atau gimana itu Bu? Kan dulu kami itu sudah usaha kecil-kecilan gitu, masih sekitar Masih desa merintis kami lah gitu ya. situ. Habis itu di desa itu ada mendirikan kelompok atau perkumpulan itu namanya paguyuban gitu. Rumus. Nggih. Oh. Rumus itu tuh sebenarnya rumah usaha masyarakat. Rumah usaha masyarakat. Wah, bagus nih Bu kalau gitu Bu. Jadi yang punya usaha itu kami itu Kumpulin gitu ya. kumpulin untuk bisa saling Sinergi ya. Nah, tukar saling sinergi pikiran, satu sama lain ya kalau mau apa, ada bisa ya. apa kesulitannya dalam usaha atau apa gitu kami dikumpulin itu yang namanya rumus itu ya dulu yang bikin yang maksudnya yang Ya mengelolanya atau yang itu yang membentuknya itu dulu ada dari Banjarbaru kalau nggak salah itu BP Paudik Mas rasanya. Oh, iya. Dalam program apa di sana mungkin ada mengabdi ke masyarakat atau apa gitu membentuk itu terus sama di desa itu kan ada koperasi jadi rumus itu di bawah naungan koperasi sama tadi. Jadi terkumpul semua di situ ya Bu ya. Berarti ini selama ini produk-produk Ibu sama yang lain-lain nih produk IKM yang ada di Bumi Jaya terkumpul juga di situ Bu. Di rumus itu. Di rumus itu. Oke. Nah, misalnya ada pelatihan atau ada pameran, jadi yang mengkoordinir itu kan si rumus itu tadi membawa kita keluar supaya orang lebih kenal, supaya orang lebih tahu. Oh ini loh di Bumi Jaya ada IKM banyak. Gitu. Iya, ini mengangkat potensi desa juga sebenarnya gitu Bu. Sebenarnya kan Bumi Jaya ini para sentra IKM-nya banyak loh pendengar ternyata gitu kan. Wah ini bagus nih Bu, ada semacam rumus Bumi Jaya ya yang dinaungi oleh Koperasi Budi Luhur ya. Nah itu tadi rekan dengar. Jadi kalau kita ke Bumi Jaya pastinya mengenal dengan ini semua gitu ya para pelaku IKM yang ada di sana pastinya tadi kan ya untuk dikembangkan lah Bu ya untuk lebih maju. Kita bisa keluar terkenal misalnya terkenal di kantor-kantor itu kan karena rumus ini. Dulu kan ada pameran di mana Pertasi situ. Ya, kan kita bikin stand sendiri rumus gitu. Jadi tahu kantor-kantor oh ini Bumi Jaya ada rumus. Oh produknya ini aja gitu. Ini ada itu gitu. Ya. Jadi silakan pilih ya, silakan beli ya gitu kan. Jangan lihat-lihat aja. Tapi ini 2 tahun ini ya Bu. Itu yang memang menjadi kendala selama ini juga bagi para IKM yang datang ke sini nggak ada pamerannya gitu. Jadi kami senang kalau ada pameran tuh jadi tiap misalnya dari mana misalnya dari BKKBN bawa produk jadi kena ada yang nyantol gitu pelanggan gitu jadi langsung order ke Ulun. Tapi kemarin kan jadi langganan kemarin ikut nggak acara P3DN yang di muka sini Bu? Ikut. Rasanya saya nyicipin nih. Alhamdulillah ya Bu. Bawa berapa tuh kemarin Bu? 60 bungkus saja. 60 bungkus. Wah, kenapa nggak banyak Bu semain Bu? Kemarin itu kan habis perjalanan dari baru jadi Ulun mau tinggal itu ulun tinggali sekalinya di rumah itu dijual. Waduh. Sisa 60 bungkus ya. Malam itu ulun ngemas. Cuma dapat 60 bungkus ulun bawa. Dan alhamdulillahnya laku habis gitu ya. Itu rekan dengar. Ya mudah-mudahan ya ada pameran lagi lah Bu ya nanti di tahun-tahun ini ya Bu ya. Terutama kan sudah ada program juga nih dan dari Indonesia ini tadi yang Bapak Presiden dan juga di pemerintahan kita ya kan kalau di produk lokal biasanya ya belilah produk lokal. Kalau di tanah laut kan himung ulahan tanah laut. Hot ya. Hutala ya rasanya yang sudah di launching oleh Bapak Bupati kemarin kan. Nah, jadi ada juga
semacam brandnya juga ya kan Bu ya. Nanti juga diminta itu di sini dikasih hot. Iya, memang harus hot. logo hotnya Hutala ya rasanya. Kalau dulu kan hot ya, ini hut ya gitu ya Bu Tapi ya. belum bikin, belum cetak. Iya belum, masih menghabiskan stok yang ada gitu kan. Menghabiskan stok stiker yang Oke, nah ini Bu mungkin berbicara, ini kan kita kerjasama dengan Disnakerin nih Bu ya, ya terkait dengan usaha-usaha yang ada di tanah laut dan juga di Indonesia. Nah jadi peran-peran Disnakerin dalam usaha Ibu ini apa aja Bu, selain untuk mengenalkan dan juga mempromosikan di sini? sangat membantu sekali di Disnakerin itu. Alhamdulillah. Motivasinya juga sangat. Ya saya alhamdulillah ikuti juga Bu. Sangat Benar. berterima kasih sekali sama Disnakerin, terutama sama Pak Kadisnya, ya, Pak Masturi ya. Sama Ibu Ibu Kepala Maya, Bagiannya, Ibu Maya biasanya Ibu Putri. sama semuanya. Sama Pokoknya semuanya. Nggak dibantu secara motivasi materi juga. Misalnya kan kami ini di waktu daftar halal kan difasilitasi juga. Iya, dari susah lah Bu ya Bu kalau kita pribadi yang bikin ya Bu ya. Tapi ini dibantu loh ada pendengar ya kan. Hak merek juga, hak mereknya juga difasilitasi. Pokoknya kalau di tanah laut ini semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Sisa kita aja yang maunya gitu kan Bu ya. Dibikinkan gitu kan. Nah, sisa nunggu aja di rumah gitu kan. Yang penting ya itu tadi mau dimotivasi gitu kan Bu ya, kebanyakan. Alhamdulillah sekali, berterima kasih sekali dukungannya, motivasinya itu yang sangat membantu untuk kita naik kelas. Naik kelas, siap. UMKM naik kelas, betul. Nih Bu, mungkin ada pelatihan-pelatihan yang dulunya Ibu ikuti nih Bu selama bergelut di IKM ini yang dipromotori oleh Disnakerin. Ya, pelatihan keamanan pangan itu yang paling utama. Ya, paling utama sih kalau bahan-bahan makanannya seperti ini ya Bu ya. Waktu kita keluarkan sudah yang orang tuh kan wah ini pengertian keamanan pangannya harus ngerti untuk pelaku-pelaku UKM yang bergerak di bidang industri makanan. Terus yang pengelolaannya gimana gitu kan pokoknya. Ya selanjutnya ya paling pelatihan-pelatihan misalnya kayak pemasaran, kayak manajemen keuangan atau apa itu ada. Oh, berarti itu dilajarin semua ya Bu ya, dan mudah-mudahan itu bisa ya diterapkan lah gitu ya kan Bu ya. Insya Allah sedikit-sedikit ya. Masih ada yang nyantol gitu ilmunya ya Bu ya. Biasanya kan kalau lama-lama ya lupa-lupa gitu ya. Kalau nggak dipraktekkan. Iya, nggak dipraktekkan ya lupa tadi biasanya seperti itu kan. Nah ini nggak sama sampean-sampean aja, sama Pripun juga gitu ya Bu. Kadang kan ikut pelatihan, ternyata nggak diterapin, ya hilang-hilang gimana gitu. Untung ada catatannya. Nah susahnya kalau untuk kita yang usaha-usaha kecil ini yang memisahkan antara kekayaan kekayaan apa nih? Kekayaan usaha sama kekayaan pribadi itu yang susah. Oh, yang susah ya ya Bu ya, membedakannya. Ini untuk usahanya segini, untuk usaha kekayaannya berapa nih gitu ya. Jadi bingungnya di situ ya, dilemanya lah gitu kan. Nah, itu ya memang kadang kita yang banyak utang pribadi. Ya memang kalau bikin usaha nih pastinya banyak utang juga ya Bu ya. Bukan ibu saja gitu ya. Di lain-lain pastinya kalau usaha ya harus ada ngutang lah gitu kan. Apalagi kita kan di tanah laut ini ada juga tuh yang program Gapura Karomah biasanya ya, yang memang ada pembiayaan untuk permodalan. Nah, dulu pernah dapat satu kali waktu sebelum pandemi itu bisa untuk beli mesin, alhamdulillah, apa gitu. Dan bisa cari-cari yang lainnya gitu ya Bu ya, untuk membantu usaha Ibu tadi ya kan, untuk membuat keripik-keripik ini sebenarnya. Nah jadi itu ya, itulah mungkin ya peran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut ya untuk membantu para pelaku IKM dan UMKM untuk naik kelas gitu kan ya. Jangan sampai kita kalah saing lah gitu ya Bu ya dengan apalagi mungkin di daerah-daerah lain. Sekarang juga itu peran pemerintah untuk UKM itu sangat-sangat
Iya. bagus, Bagus, Bu. sangat tinggi, model perhatian, nggak Iya. seperti yang dulu-dulu. Iya, karena kan ini sekarang Iya. menggaungkan banget tuh Iya. PGDM tadi dalam negeri. Kalau sampai kita UKM-nya nih nggak bergerak, itu Waduh, rugi kita, Bu. Nggih. Kita pun susah, Bu, kalau nggak ada UMKM dan IKM yang di Tanah Laut ini sendiri, Bu. Beli-beli yang ada-ada itu susah sih sebenarnya menurut ulun nih. Kalau nggak ada bubuhan sampean ini, Bu, ya. Ya kita mau merasain keripik ya, tapi nggak ada nih yang jual keripik tuh susah tuh, Bu. Ada yang mau gitu ya, paksa beli di jauh-jauhan gitu kan. Nah, itu yang susah tuh biasanya rekeningan. Oke, ini kita rehat sejenak dulu, Bu, sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi kembali ya. Dan jangan kemana-mana rekeningan, kita akan membahas apa saja yang mungkin ini bisa memotivasi kalian untuk bergelut di usaha keripik juga ya. Ya, di kesempatan pagi hari ini ya sama Peri cinta mati juga nih sama keripik yang ibu bawa ya. Oke, rekan-rekan, nanti kita akan cicipin ya keripiknya dari Ibu Normiati yang bernama keripik tempe audit dan juga keripik pisang audit nih rekan-rekan. Yap, tentunya kalian harus cobain nih ya bagi rekan-rekan yang mendengarkan talkshow kami di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi bagi rekan-rekan nih yang ingin request sama ibunya mau beli yang sekiloan boleh ya, atau yang mau beli yang 75 gram boleh juga gitu kan, atau yang mau yang berapa tuh, yang 17 gram ya, Bu ya, yang kecil. Enggak. Berapa? Ini 75 gram. 75 gram, Oke, yang kalau satunya? sama. Sama. Oh, sama Cuma aja. kan kemasannya Oh, beda besar, ada kemasan. yang flip sama yang kemasan biasa. Oh ya, beda kemasan saja ya rekan-rekan. Nah, silakan tuh dihubungi di nomor HP Ibu Normiati ya di 0813 5003 7061. Nah, kalian langsung WA-in ibunya ya. Pantengin terus tuh rekan-rekan. Karena di situ pastinya ibu ini update ya. WA story-nya. Insya Allah kalau nggak lagi goreng. Iya. Oke nih, Bu, mungkin selama ini pemasaran ibu seperti apa, Bu? Nih terutama nih kan ibunya aktifnya di WA aja nih gitu. Ya, apakah ibu upload terus gitu jajanan-jajanan yang ibu tampilkan ini hari ini? Kadang orang itu kan di WA sudah paham, jadinya kadang-kadang ulun posting, kadang-kadang ya enggak. Cuma yang utama ulun kan titip-titip di toko, warung-warung. Iya. Habis itu kalau yang tapi tiap hari itu ada aja pesanan sekilo, 2 kilo, sekilo, 2 setengah kilo. kilo. Ibaratnya mau beli 20.000 pun atau 10.000 pun di rumah ya ulun jual. Juali ya, Bu ya. Oh, oke. Iya, 10.000 pun bisa gitu ya, 20.000 tergantung pemesanan ya tadi ya. Kan Ibu Normiati terima terus pokoknya ya. Selama itu menghasilkan cuan ya, Bu ya. Asik. Oke, ini Bu, selanjutnya mungkin Ibu di akhir-akhir kita talkshow hari ini ingin berinovasi apa sih, Bu, untuk produk-produk yang Ibu kembangkan selama ini, Bu? Banyak sih permintaan konsumen itu enggak yang di ori atau yang di pedes aja, enggak. Kalau dulu tuh kan ramenya yang pedes gitu. Pedes aja ya. Kalau sekarang ini tergantung, misalnya mau Mbak dibaladoin ya dibaladoin. Baladoin, iya. Mbak dikasih jeruk Jeruk purut, purutnya, ya. daun jeruk purutnya itu yang banyak ya ulun kasih. Makasih. Biasanya beda harga. Oh, boleh request juga. gitu ya, Bu ya? Oke, Oke. Boleh request ya rekan dengar. ada beda harganya. Ada beda harga sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting Tergantung pesanan aja. Ya, Kalau yang untuk yang dijual di toko-toko ya yang ori sama yang pedas. iya. Nih kan tadi menurut Ibu tadi ya, rekan dengar kami di sela-sela kami istirahat tadi ya. Ternyata ya produk Ibu dari Ibu Normiati ini keripik tempe audit dan juga yang lainnya ini sudah mau masuk gitu ya, Bu, ya, ke retail termasuk Indomaret gitu, Bu. Nah, itu prosesnya seperti apa Bu selama ini, Bu? Kemarin itu kami dibantu dari Dinas Koperasi itu diperkenalkan sama siapa itu? Manajer di manajernya Marco itu. Terus difasilitasi lah misalnya untuk kerjasama ke retail modern sama Dinas Koperasi Iya. itu, Diskopdak itu. Diskopdak nggih. Terus kami mengikuti banyak produknya yang ditawarkan itu, cuma alhamdulillah kami terpilih yang dari Indomarko itu. Ada berapa orang itu, 5 atau 7 gitu yang terpilih ya. Yang mengusungkan produknya gitu ya, Bu ya. Kan banyak yang diajukan itu produk apa aja banyak, cuma yang melengkapi persyaratan misalnya
izinnya, dari segi izinnya, dari apanya lah yang bisa masuk itu kami ada orang berlima. Ada orang berlima ya. Nggih. Dan hanya ibu yang masuk. Yang lainnya gitu. masih antri, misalnya untuk melengkapi berkasnya, izinnya, berkas-berkasnya. gitu kan. Ya. Alhamdulillah kami bisa masuk, cuma ini masih menunggu. Haki tadi. Bukan. Nomor apa barcode atau apa dari Jakarta sana. Kalau yang berlima kemarin itu sudah ada yang sudah masuk 1. Jadi yang selanjutnya nanti nunggu giliran. Ya memang harus melengkapi tadi ya Bu, logo halalnya, PIRT-nya gitu kan, dan yang lain-lainnya lah pokoknya yang memang itu harus masuk kriteria dari retail tersebut ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya Ibu. Kalau semua misalnya tanda tangan berkas semua itu berkas supplier atau apa itu sudah kami tinggal nunggu dari sana Bu, nanti kirim ke toko ya kami kirim. Oke. Wah ini jadi besar nih rekan-rekan nantinya ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Kami doakan di sini ya. Kalau masuk sudah retail ya pastinya akan besar ya Pak. Mudah-mudahan di Tanah Laut sendiri sudah masuk ke nasional nantinya gitu kan ya Bu ya. Permintaannya lebih besar dan Ibu punya karyawan yang memang bisa membantu Ibu gitu ya. Harapannya ada yang membantu jadi produksinya lebih banyak lagi, soalnya keinginannya itu ingin lebih menambah pasarnya nambah lagi. pasar gitu, betul. Daerah sini belum. Iya, Ini enggak kan di sini-sini saja gitu ya Bu ya. aja. Biar bisa lebih dikenal lebih jauh gitu kan ya Bu ya. Ya mungkin mudah-mudahan ya dengan adanya kerjasama Ibu dengan ya retail tadi gitu kan ya, mudah-mudahan bisa menjangkau tingkat nasional ya, dan bisa diketahui lah oleh warga masyarakat yang ada di Banua terutama gitu ya Bu ya, Banua Kalimantan Selatan. Oke Bu, harapan ke depan nih selain tadi yang Ibu sebutkan terkait dengan pegawai-pegawai yang memang susah cari-cariannya gitu. Nah ini terhadap produknya nih Bu, silakan Bu. Produknya ingin menambah lebih banyak produksinya, ingin menambah lebih luas pasarnya, sama kalau modalnya nanti ada. Ya, mudah-mudahan ada modalnya ya Bu ya. Soalnya kalau mau menambah karyawan harus ada modal. Harus ada modal. Mau nambah produksi harus ada nambah modal. Mau nambah pasar ya harus nambah modal. Produksinya berbanyak kan. Iya, pokoknya modalnya tadi ya. Intinya modal. Intinya modal ya, dengar. Jadi kalau kalian mau usaha pastikan modal kalian tercukupi ya Bu ya. Karena kata Ibu tadi ya memang modal ini sangat-sangat penting gitu kan Bu ya dalam membangun usaha. Nah, jadi kalau mau nambah karyawan ya butuh modal kata Ibu ya kan. Cita-citanya masih tinggi. Cita-citanya masih tinggi, nggak apa-apa Bu, cita-citanya masih tinggi. Masih punya cita-cita lagi untuk mencari modal. Iya, yang penting ada semangatnya dulu Bu, ada keinginan lah gitu kan, daripada nggak ada sama sekali gitu kan biasanya. Don di situ aja gitu ya. Dan alhamdulillah saya selalu sama Ibu Nurmiati ya, ada semangatnya beliau ini rekan dengar, dan mudah-mudahan kita doakan beliau nih UMKM naik kelas itu tadi. Nah betul Ibu, dan PGDN ya, produk dalam negeri ya, amin. Oke ya, bagi rekan dengar semua nih jangan lupa juga ya untuk Hutala ya, Himung Olahan Tanah Laut ya rekan dengar, dan juga jangan lupa Gelianan, gerakan membeli ampun kawan. Nah jangan juga tuh di nang jauh nang ditukari ya, nang parak nih gini ditukari. Nah itu ya Bu. Ada Gelianan kada hot. Kada Gelianan kada hot. Iya, yang pada intinya itu ya rekan dengar, Gelianan dan juga hot tadilah Himung Olahan Tanah Laut, dan juga gerakan membeli ampun kawan nang dihiga-higa tuh. Nah tukari jangan nang jauh-jauh. Punya hendak nukari kalau kejauhan ke tempat Ibu Nurmiati di Dekranasda ada ya kan Bu ya, di Angsau situ. Oke Ibu, mungkin ada closing statement nih Bu, atau promosi dulu nih, silakan. Halo teman-teman gitu. Kalau mau beli produk keripik tempe audit, di mana nomor HP-nya berapa? Dengar semuanya, kalau mau pesan keripik tempe atau keripik pisang audit bisa dipesan ke Ulun Ibu Nurmiati. Alamatnya di Bumi Jaya RT 10
Kalau nomor WA-nya 0813 5003 7061. Iya, oke, itu tadi ya rekan dengar sudah disebutin nomor HP-nya berapa ya. Dan Kalau untuk sekitaran Pelihari mungkin oh iya, delivery-nya Bu. Nih Bu, yang gratis saya saja. ya. Kecuali Nah, kalau jauh keluar Pelihari. oke, nah ini rekan dengar kalau di tempat Ibu Normiati tadi ada delivery-nya ya Bu ya. Sekitar Pelihari gratis ya, tapi kalau sudah masuk ke daerah-daerah luar pastinya ya ada cuan-cuannya sedikit lah ya Bu ya. Ongkir-ongkirnya gitu kan. Nah, itu rekan dengar yang intinya. Kalau di Pelihari nggak apa-apa ya. Yang penting banyak ya Bu ya belinya ya gitu ya Bu ya, jangan sedikit-sedikit juga gitu kan, kasihan ibunya. Oke, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Normiati di kesempatan pagi hari ini bisa menginspirasi kalian rekan dengar dan bisa menambah semangat kalian juga nih para pelaku UKM dan UMKM di tanah laut ya. Karena Ibu Normiati ini sangat semangat dan juga selalu menginginkan harapan-harapan beliau terpenuhi gitu ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke Bu, terima kasih sudah datang ke Radio Tuntung Panang FM dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan Bu ya. Nah, jangan sungkan Bu untuk menyapa kita bersama di sini kalau lihat-lihat. Iya, pastinya kita akan bertemu. Jangan lupa juga nanti di order. Ah, ya insya Allah nanti kita order Bu. Nih Mas Arul nampaknya sudah tanya-tanya kita dia. Oke, terima kasih Bu ya, dan kita sudah memasuki di akhir-akhir acara.